Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih mas-mas mbak baik, ganteng dan cantik. Selamat. Saya ingin bercerita nih sama keluarga saya di sini. Perkenalkan, aku bukan orang istimewa di sini. Aku itu cuma seorang suami dan seorang istri. Terus aku juga adalah seorang ayah dari 2 orang anak. Aku adalah seorang petani dari sebuah desa. Ya, impianku ya, berkata tentang impianku gak muluk-muluk mas, ya. Impianku cuma pengen menyekolahkan anak-anakku biar jadi orang besar nantinya, kayak pejabat gitu. Terus caraku buat mendidik anak-anakku untuk mengembangkan impian-impian keluargaku dengan apa? Dengan bekerja keras mas mbak, dari pagi hingga malam, bermodalkan cangkul dan parang dan ladang satu-satunya yang kumiliki. Dari pagi hingga malam banting tulang demi menyekolahkan mereka agar nantinya sukses, menyokong ekonomi keluargaku agar hidup selalu. Ya, cuma di tanah ini aku bisa menghidupi mereka mas, mbak. Hanya di tanah ini, tidak ada tanah lain. Dan aku adalah istri seorang petani. Ibu dari 2 orang anak, hidup di sebuah desa dengan keseharian mengurus rumah dan mengurus suami di ladang. Membesarkan atau merawat anak-anak kami agar tumbuh menjadi anak yang berguna nanti. Dan keinginanku sekarang tidak muluk-muluk mas dan mbak. Aku hanya ingin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kami sekeluarga. Permisi mas-mas, mbak-mbak. Izinkan aku perkenalkan diri. Aku putra dari seorang petani. Aku seorang mahasiswa dan juga seorang aktivis yang teguh dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya, serta melawan apapun yang mengancamnya. Impianku agar bisa berguna bagi orang-orang di sekitarku dan menolong mereka yang haknya dirampas. Permisi mas dan mbak. Aku putri dari seorang petani. Dan aku yang termuda di keluarga kami. Seorang anak perempuan yang kini tengah menjalani pendidikan di tingkat SMA. Sehari-hari membantu kedua orang tuaku ke ladang sepulang sekolah. Sebagai gadis desa, orang-orang sering memandangku dengan sebelah mata. Tapi aku tidak peduli. Aku memiliki impian untuk membawa kesejahteraan di desa ini. Melalui kekayaan alam yang mereka miliki. Tidak kenal takut seperti kakakku yang berani memperjuangkan apa yang menjadi miliknya. Milik kami. Berhenti! Tanah ini sekarang tanah kami, milik pemerintah untuk kepentingan umum. Pak, Pergi dari sini! jangan pak, Pergi dari sini! Pak, ini tanah kami pak. Hei! Bawa dia pergi! Kak, Perairan yang tenang akan menghadapi sebuah goncangan besar pada akhirnya. Begitu juga seorang petani dengan segala kesederhanaannya akan dihadapkan oleh kesalahan, oleh bajingan-bajingan itu dengan memberikan ujian yang besar. Ketika mereka membawa surat di tangan dan kabar mengkhawatirkan,
Mereka berkata, desa ini akan dibangun untuk pembangunan, membangun tambang untuk pembangunan, untuk memberikan kesejahteraan. Omong kosong. Yang ku tahu, Mas, Mbak, yang ku tahu itu cuma berarti dua hal. Satu, kehilangan mata pencaharian, dan yang kedua keluarga aku bakal mati, Mas, Mbak. Seorang petani tanpa ladangnya tidak berbeda dengan nelayan tanpa nelayan. Ketika seorang suami mencari uang, istri sibuk mengelola uang. Dan sekarang sumber uang ini terancam sirna. Kehidupan kami yang hanya cuma makan dan menyekolahkan anak saja akan sangat berkekurangan, Mas dan Mbak. Oh, ya, kami adalah pasangan desa yang dari kecil tidak pernah mengenal pendidikan tinggi. Dan ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, kami tidak tahu, Mas, Mbak. Kami tidak tahu harus berbuat seperti apa. Ketika tambang-tambang itu didirikan, ladang akan ditebang, bukit-bukit dibelah dan diruntuhkan. Asap mesin mengombul tinggi ke langit, mencemari udara dan sungai. Semua yang kulihat sedari kecil akan berubah dalam hitungan waktu, Mas dan Mbak. Lantas, bagaimana dengan kami, para penduduk dan keluargaku? Bisakah kesejahteraan itu diwujudkan ketika tidak ada lagi cara yang bisa untuk mewujudkannya? Mas Mbak, bisakah uang itu bisakah mengganti tanah yang telah menafkahi desa ini selama belasan generasi? Mereka tidak pernah mengerti betapanya berharganya tanah ini bagi kami. Mereka terlalu sibuk untuk mengasah perak hingga berkilau sampai lupa mungkin gak sadar bahwa ada emas yang bersinar di sini. Terlalu serakah. Mereka, orang-orang itu, pembuat tambang, mereka terlalu serakah mengambil tanah ini sampai lupa bahwa pemilik tanah itu sedang berteriak di tengah mereka. Apakah kita bisa membiarkan ini begitu saja? Tidak! Tentu saja tidak! Aku hanyalah seorang petani, seorang kepala keluarga kecilku yang kucinta, yang hanya bermodalkan cangkul dan parang untuk menghidupi mereka, dan sepenggal tanah, sepetak kecil tanah yang kugunakan untuk menyekolahkan anak-anakku. Aku tidak mungkin membiarkan ini begitu saja. Tentu aku akan melawan. Tentu aku akan mempertahankan mata pencaharian serta tanah yang kumiliki sejak kulahir. Dan aku, istri seorang petani berdiri di sini, akan ikut berjuang melawan semuanya. Ya, memang kami tidak pernah merasakannya pendidikan tinggi. Akan tetapi, kita tidak akan membiarkannya menjadi lebih buruk daripada tidak memperjuangkannya sama sekali. Untuk alam desa ini, tempatku lahir dan tumbuh, aku akan berjuang. Tidak akan kubiarkan Mas dan Mbak keindahannya hancur begitu saja. Mimpiku terkubur jauh bersamanya. Aku
Setidaknya dengan bersama kita kuat. Bersama kita bangkit dan berjuang. Ya, mereka mungkin punya kuasa untuk mengambil tanah ini. Tapi selama kita punya hak, selama kita masih berdiri di sini, selama kita masih menghargai warisan ini, kita juga punya kuasa untuk menolaknya. Ya, demi keadilan, semesta pasti akan merestui. Dan demi melawan ketidakadilan, hanya ada satu kata kita teriakan. Lawan!